Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar sahabat semuanya dimanapun berada. Kembali lagi kita pada pagi yang berbahagia ini, pada pagi yang cerah ini di Encik Junianto Channel. Kebetulan pada pagi hari ini kita berada dalam kebun sawit, di mana pada hari ini kita akan mereview tentang pruning. Seperti biasa, saya berdoakan sahabat semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, serta dipermudahkan oleh Allah SWT semua urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku, yang penting kita tetap bahagia, tetap gembira. Insya Allah dengan bergembira, dengan semangat kita selalu sehat, dan dengan sehat kita bisa bekerja dan bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri dan keluarga. Saudaraku semuanya, jadi kebetulan pada pagi ini kita akan melakukan pruning, dimana ini kebun sawit kita umurnya udah 6 tahun. Kita menggunakan bibit Topaz 3. Jadi seperti saudara ketahui, kalau di sini tanahnya sangat subur sekali. Ini padahal baru kita tebas sekitar 2 bulan yang lalu, udah tumbuh rumput lagi. Jadi teknik seperti ini nantinya kita semprot, dimana untuk ini untuk sekitar piringan kita gunakan racun kontak, di gawangan kita gunakan racun sistemik. Jadi saudaraku semua, lebih kurang sekitar 10 bulan yang lalu kita telah melakukan pruning, yaitu pembuang pelepah-pelepah sawit. Ini pelepah-pelepah sawit yang tidak produktif ini kita buang dengan tujuan pertama, supaya zat-zat hara yang diserap oleh akar daripada tanaman sawit kita ini tidak terbuang atau tidak terserap oleh pelepah-pelepah yang tidak produktif ini. Jadi akan terkonsentrasi pada perkembangan daripada batang dan buahnya, sehingga buahnya nantinya lebih besar dan lebih produksinya lebih meningkat dibandingkan dengan sebelum kita pruning. Jadi pelepah-pelepah seperti ini akan kita buang. Ini kita tinggalkan. Kalau untuk sawit yang udah umur seperti ini kita tinggalkan semua. Tapi yang sebelah ini, seperti sini terlalu semuanya. Jadi jarak tanam kita 8 ya. Kita pelepah ini, seperti ini. Jadi sawit ini seperti ini. Ini akan kita buang nanti 1, 2. Kita tinggalkan, ada pelepah ini. Kita tinggalkan, ini dibuang. Ini ada bazir. Jadi banyak pelepah-pelepah yang tidak manfaat, tapi menyerap makanan. Jadi sama seperti kita. Jadi kalau seandainya zat makanan yang dibutuhkan oleh perkembangan daripada buah sawit kita ini, jadi dia tidak fokus pada perkembangan buah, habis diserap oleh oleh pelepah-pelepah. Jadi ini kita buang, atau sistemnya dengan nama pruning. Alhamdulillah saudaraku semuanya, kalau nanti kita buang pelepahnya, insya Allah buahnya lebih besar, memanennya lebih mudah, sehingga akan muncul buah atau bunga atau buah bakal buah yang baru untuk produksi daripada sawit kita tentunya meningkat. Nah, jadi kita akan bekerja di ujung sana proses daripada pruning. Jadi sahabat semuanya, yuk kita akan lihat bagaimana proses pruning hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk perkembangan channel ini, dan kami lebih semangat lagi mengupload hal-hal yang produktif mengenai perkembangan daripada kebun dan sebagainya. Mohon bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan tanda lonceng yang ada di video ini supaya Bapak Ibu saudaraku semuanya bisa mengetahui video selanjutnya dan video-video yang telah kita upload. Ayo saudaraku semuanya, kita lihat seperti ini. Jadi ini sudah terlalu banyak betul, atau istilahnya sudah terlalu gondrong pelepah sawit itu saudaraku semuanya. Jadi ini harus dibuang. Kita tinggalkan 2 pelepah, maksimal 2 pelepah, atau dikenal dengan songgo 2. Jadi kalau bisa juga kita tinggalkan 1 pelepah. Jadi nantinya berasa pengalaman kita selama ini, kalaupun kita tinggalkan songgo 1, tetap tak ada masalah perkembangan, maka lebih baik. Jadi mungkin kalau untuk proses pruning ini antara 9 sampai 10 bulan. Seperti ini buahnya. Ini kemarin pas kita panen sudah buang pelepah-pelepahnya. Jadi saya tak langsung buahnya bisa berkembang membesar seperti ini. Cuman ini kita belum kita lakukan pemupukan. Jadi kemarin pernah kita lakukan pemupukan, yaitu kita menggunakan pupuk organik Coppermint. Tapi kalau untuk pupuk organik kan sifatnya untuk memperbaiki unsur untuk memperbaiki tanah, dan sedangkan dari pupuk kimia adalah untuk supaya hasil produksi kita lebih meningkat lagi, karena akan memacu daripada semua sistem yang mulai dari perkembangan dari
akar sawit sampai dengan batang sawit, pelepah sawit, sampai dengan perkembangan daripada buah sawit ini sendiri. Jadi ini seperti ini. Jadi nantinya akan terfokuslah perkembangan pada penyerapan unsur hara kepada perkembangan bunga dan buah ini. Ini kita lagi kumpul di sini. Ini baru istirahat trip pertama, saudaraku semuanya. Jadi kita melakukan pruning di sana, ujung sana. Jadi akan kita cek ke sana, sejauh mana proses pruning kita pada pagi ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau lebih baik bagus lagi kalau seandainya itu kalau kita pupuk, itu buahnya lebih besar dari ini, bisa 2 kali lipat ini kalau kita pupuk. Jadi seperti biasa, yang penting kita selalu menggunakan bibit unggul, terserah mau varietas apapun. Insya Allah dengan menggunakan bibit unggul kita tidak akan mengecewakan hasilnya. Nah, jadi ini harus buang. Ini memang udah banyak pelepah-pelepah yang tidak produktif. Nah, ini pasukan pruning kita hari ini. Ini baru siap ditebas sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi nanti akan kita semprot dengan menggunakan racun untuk seperti yang saya sampaikan tadi. Di piringan kita menggunakan racun kontak, sedangkan untuk di gawangan atau jalur kita menggunakan racun sistemik. Ini pelepahnya udah gondrong, sahabat semuanya. Wah, gondrong, alhamdulillah. Kalau seandainya pelepahan diterawat, buang, seperti ini. Ini kan harus dibuang nih, buang. Jadi insya Allah nanti kembang buahnya sangat bagus sekali. Jadi kita mulai di sisi sebelah timur, saudara semuanya. Ini kebetulan kita kumpul. Yang kerja adalah keluarga-keluarga kita semua pada hari ini. Bertepatan dengan hari libur, kita melakukan pruning. Jadi tekniknya, saudaraku semuanya, kita untuk kondisi pohon tertentu kita menggunakan songgo 1 saja. Karena berdasarkan pengalaman yang kita lakukan selama ini, ternyata lebih bagus songgo 1 dibandingkan dengan menggunakan songgo 2. Karena perkembangan buah itu akan lebih bagus lagi, dan juga bagi yang memanen lebih mudah nantinya. Ini tenaga andalan kita ke depannya. Ini salah semuanya yang gondrong tadi. Kalau dimasak gantung gitu. Ini dia. Ini agak sedikit terganggu karena motor banyak sini. Pakai motor sini. Ini pelepah-pelepah yang udah kita pangkas ini, kita kumpulkan di jalur-jalur yang telah kita tentukan. Semangat kah? Ini Anto namanya. Jadi ibaratkan kita rambut gondrong, dipangkas begitulah, langsung ganteng, langsung rapi. Tidak ada. Saudaraku semuanya, kita menargetkan hari ini mudahan untuk lokasi kebun kita sini selesai menjelang sore. Kebetulan cuaca mendukung, cuaca cukup cerah hari ini. Jadi perawatan setelah kita lakukan pruning ini, saudaraku semuanya, kita akan lakukan penyemprotan
rumput-rumput yang ada di kebun kita ini dengan dosis rendah supaya tidak rusak daripada mikroorganisme yang ada di permukaan tanah yang ada di kebun sawit kita ini. Jadi setelah itu baru kita lakukan pemupukan. Kita akan menerapkan lagi pupuk kimia supaya hasilnya nanti lebih bagus dan jos gandos. Ini pelupa belum susun, memang sedikit serak. Nanti insya Allah setelah susun akan jadi rapi. Jadi setelah pelepah-pelepah ini kita pangkas, saudaraku semuanya. Nah, habis ini kita susun. Jadi umur sawit kita ini 5 tahun, hampir masukin 6. Ini keadaannya. Wah, ini udah sangat gondrong sekali ya pelepah sawit kita. Umurnya 5 masuk 6 tahun saat ini. Ini perawatan kita tidak begitu terlalu bagus. Andaikan perawatan kita bagus atau ekstra, hasilnya 2 kali lipat ini tentunya. Ini keluarga kita, dia belajar pruning, saudaraku. Dia udah pandai, alhamdulillah. Udah berapa hektar dia bisa pruning kemarin. Ini kita sudah sisi bagian dalam ini. Ini kita hari ini sekitar 8 orang dengan target ini mudah-mudahan selesai. Ini sisi bagian dalam. Masih berserak untuk susun. Nah, inilah kondisi sebagian sudah selesai, saudaraku. Dimana pelepah-pelepah yang telah kita pangkas, yang telah kita pruning, udah kita kumpulkan. Ya, alhamdulillah sudah kelihatan rapi ya. Jadi umur sawit kita ini sudah hampir 6 tahun. Jadi kita memakai Songgo 1 karena pengalaman kita sesudah ini, karena Topaz berbuah terus setiap setiap periode ya. Jadi tidak berhenti, itu udah tumbuh lagi bunga baru. Jadi setiap kali kita panen dalam 1 bulan itu 3 kali per 10 hari. Jadi per 10 hari itu tetap ada yang masak seperti ini. Jadi kalau Topaz ini buahnya mengeliling, jadi buah terus. Jadi cepat kosong antar pelepah. Jadi kita pakai Songgo 1 supaya nanti periode kita antara pruning yang satu dengan periode selanjutnya tidak begitu terlalu cepat. Jadi kita mentargetkan untuk proses pruning ini sekitar 9 masuk 10, bulan 10 kita lanjutkan lagi pruning. Ini lokasi tanah kita sedikit miring. Ini kita sudah selesai sebagian. Ini proses pertama pruning kita ini. Ini belum tersusun pelepahnya, tapi pruning udah hampir sebagian selesai. Kita menargetkan kita hari ini sekitar 8 orang. Jadi mudah-mudahan ini sampai selesai. Ini dia, saudaraku semuanya. Jadi kalau kita pupuk atau perawatan lebih ekstra, buahnya lebih bagus lagi. Ini batangnya baru setengah meter, saudara. Memang kalau pruning yang seperti ini harus ekstra hati dan juga harus rapi.
yang jelas kalau bisa kebun sawit itu saudara semuanya memang harus bersih. Kalau bisa anak-anak kayu tidak ada, kalau bersihin sedikit tidak salah, jaga kelembaban. Itu si Eka. Wah, tenaga andal kita juga nih. Ini spesialis ngangkat pelepah. Nah, dikumpulkan di jalur-jalur. Saudaraku semuanya dimanapun berada, mungkin itulah liputan singkat kita masalah pruning di kebun sawit pada hari ini. Inilah bagian pertama, nanti akan kita upload lagi bagian kedua. Seandainya liputan kita atau video kita ini bisa menghibur, bisa memberikan edukasi kepada saudaraku semuanya, silakan bantu subscribe, like, comment, and share. Dan juga berkomentar di kolom komentar bahwa ini bagaimana untuk perkembangan channel ini kita ke depannya. Demikianlah saudaraku semuanya. Sampai jumpa lagi di kesempatannya lain. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.